Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan aman. Sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini, saya mengajak kita untuk meluangkan waktu sejenak, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Semalam-lamanya Tuhan sudah berkenan memelihara dan memberkati kami semua. Sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan selamat. Sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar firman itu tertanam dengan baik dalam hati kami. Mohon ampun atas segala kesalahan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini, saya pilih dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan demikian. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki, dan yang berpegang pada perjanjianku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini ialah taat dan setia. Orang pintar berkata, seseorang yang taat belum tentu setia, tetapi orang yang setia sudah pasti taat. Ini adalah sebuah ungkapan yang dapat menjadi perenungan yang mendalam. Memang benar, kesetiaan seseorang dapat menjadi bukti ketaatan, sebab kesetiaan itu teruji bukan di awal atau di tengah, melainkan di akhir perjalanan. Dan seseorang yang berpegang teguh pada komitmennya sampai akhir, dialah yang disebut setia. Sementara orang yang kelihatan taat di awal, belum tentu akan taat sampai akhir. Dalam iman Kristen, diyakini bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus akan memperoleh kehidupan kekal. Namun sesungguhnya percaya saja tidaklah cukup. Tuhan menegaskan bahwa mahkota kehidupan atau keselamatan hanya akan diberikan kepada orang yang setia. Ayat 2 dalam teks kita menyatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang melakukan firman. Maksudnya adalah orang yang taat pada kehendak Allah. Pada ayat 4b disebutkan
Orang yang berpegang pada perjanjianku adalah orang-orang yang akan menikmati rumah Allah. Itu adalah tanda ketaatan. Sementara sikap adil adalah implementasi atau dampak dari ketaatan. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Jadi, amatlah jelas syarat yang diungkap Yesus, yakni percaya dan berbuat, atau percaya dan bertindak, atau taat dan berlaku adil. Bapak, Ibu, Saudara, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang dipenuhi oleh berbagai macam kesulitan dan penderitaan. Kesulitan dan penderitaan itu bukan tidak mungkin akan mempengaruhi ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi menurut Rasul Petrus, anggaplah kesulitan dan penderitaan itu sebagai ujian bagi iman kita. Simaklah kata-kata Rasul Petrus. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Pertama Petrus 4 ayat 12. Pahami dan terimalah sebagai ujian. Memang tidak enak, tetapi perlu. Perlu untuk apa? Supaya kita naik kelas. Untuk mencapai apapun yang berharga, mesti ada syaratnya. Apakah kita memenuhi syarat itu? Kita mesti diuji. Mau naik pangkat? Ujian. Mau dapat SIM? Ujian. Mau jadi sarjana? Ujian. Mau taat dan setia kepada Tuhan? Diuji terus-menerus. Lihatlah umat Israel dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Mereka mesti berputar selama 40 tahun di padang gurun sebelum Tuhan menyimpulkan mereka sudah memenuhi syarat untuk masuk ke tanah perjanjian. Di padang gurun mereka dididik dalam ketaatan dan diuji dalam kesetiaan. Banyak di antara mereka yang tidak tahan, sehingga tidak masuk ke tanah perjanjian. Bapak, Ibu, Saudara, kita adalah Israel baru dalam Kristus. Tuhan sudah berkenan mengampuni dosa kita. Bahkan Ia berkenan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Karena itu Ia menuntut ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya. Setiap bentuk ketaatan kita kepada kehendak Tuhan tidak akan sia-sia. Ketaatan kita dalam mengangkat pelayanan, walaupun berat dan sukar, namun tidak sia-sia di mata Tuhan. Memang benar bahwa ketaatan dan kesetiaan itu membutuhkan pengorbanan. Akan tetapi, harga yang harus dibayar untuk sebuah ketaatan dan kesetiaan tidak akan sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara, simaklah kata-kata Yesus berikut ini. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 10b. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetaplah setia, walau itu sukar. Amin.
Bapak, Ibu, saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini. Firman yang mengajar kami untuk taat dan setia kepada-Mu. Kami mengaku bahwa kami sering tidak taat pada firman-Mu dan sering tidak setia dalam iman kami kepada-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Berikanlah kepada kami kekuatan dan hikmat supaya di dalam perjalanan hidup kami mengikut Engkau, kami tidak mudah jatuh. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjalani hari ini dengan berbagai kegiatan. Topanglah dan tuntunlah kami agar hari ini kami tetap sehat dan kuat untuk bekerja. Kami berdoa, pulihkanlah saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kuatkanlah mereka yang sedang bergumul. Tuhan, inilah doa kami. Dengarkanlah kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kekasih, demikianlah renungan pagi pada pagi hari ini. Selamat bekerja. Semoga sukses. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara sekalian. Amin.